Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm? Tahu? Alhamdulillahi rabbil alamin. Kan tadi. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Yang udah malah katanya. Beda, Wassalatu beda, beda. wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah kembali kita bisa hadir melalui Zoom meeting untuk kita melanjutkan kajian rutin kita setiap Selasa malam setelah pekan lalu kita libur. Semoga yang telah hadir pada malam hari ini senantiasa Allah berikan kesehatan, panjang umur, dimudahkan untuk belajar, mempelajari ilmu, dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang mungkin belum hadir apabila ada yang sakit, semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada urusan semoga dimudahkan urusannya. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita kelak di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita mulai kajian kita pada malam hari ini, mari kita berdoa untuk kita semua, khususnya yang hadir. Semoga senantiasa diberikan kemudahan untuk mengikuti kajian pada malam hari ini dan diberikan kemudahan untuk memahami materi yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang belum hadir semoga dimudahkan untuk bisa hadir. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Baik, semoga dengan dibacakannya surat Al-Fatihah, salawat dan doa, Allah berikan kemudahan kepada kita semuanya untuk memahami materi yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Adapun materi kita pada malam hari ini, kita akan melanjutkan terjemah
latihan menterjemah kata pada surat Al-Baqarah ayat 29. Di mana pada pertemuan terakhir di 2 pekan yang lalu kita sudah menterjemahkan perkata eh, surat Al-Baqarah ayat 29 ini separohnya ya, sebagiannya. Kita akan lanjutkan. Oleh karena itu, mohon disiapkan kamusnya dan sorotnya. Kita akan praktekkan dua-duanya agar kita lebih mengetahui lebih jauh lagi tentang beberapa kosakata kalimat yang akan kita ambil daripada surat Al-Baqarah ayat 29. Baik, sebelum kita mulai, eh, kita bacakan dulu kembali ayat ini agar menambah keberkahan kajian kita pada malam hari ini. Saya bacakan dan mohon diikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى. Yang ikuti silakan dibuka mic-nya. ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات. وهو بكل شيء عليم. Baik, itu adalah bacaan eh, daripada surat Al-Baqarah ayat 29. Kita akan melanjutkan terjemah kosakata pada ayat ini dari mulai kata as-sama. Ya. Di mana pada 2 pekan lalu kita sudah eh, latihan menerjemah dari awal ayat sampai summastawa ila. Nah, di sini ada beberapa suku kata yang akan kita perdalami lebih jauh. Yang pertama kata as-sama, yang kedua pasawwa, kemudian yang ketiga alim, kata alim. Ini 3 kata yang akan kita coba pelajari lebih lanjut, baik dari segi eh, unsur asal usul kata dan juga bagaimana sorobnya ya, bagaimana tasrifnya, bagaimana mentasrif eh, daripada kalimat-kalimat yang ada pada ayat ini. Kita mulai daripada kata as-sama. Kata as-sama itu berasal dari kata sama. Sin, mim, alif. Kalau di kamus silahkan dibuka, kamus Al-Munawwir itu ada di halaman 664. Ya, 664.
Makna dasarnya sama itu tinggi. Silakan dibuka. Ya, yang sudah ketemu boleh jawab di chat, ketemu atau belum, silahkan. Atau kalau mau buka mic juga boleh, silahkan. Jadi kata as-sama itu berasal dari kata sama, berada di halaman 664 di Kamus Al-Munawwir. Ada yang mau jawab? Sudah ketemu belum? Oke, semuanya mau mustami boleh. Ada yang mau ikut diskusi? Oke, oke ya Pak Agus sudah ketemu di bagian atas kanan. Oke, baik. Nggak apa-apa ya, malam ini banyak mustami tidak apa-apa. Stripnya itu doma. Stripnya doma. Berarti sam, eh, itu wazannya fa'ala yaf'ulu. Jadi ketika stripnya doma berarti wazannya fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu di sorof itu adanya di bab 1. Halaman 2 atas atau halaman 4 bagian bawah. Itu bab 1 al-babul awal ya. Fa'ala yaf'ulu ya. Berarti sama yasmu. Nah, di fi'il madinya sama sin mim alif. Di fi'il mudhari'nya yasmu ya. Ada huruf ya itu huruf mudhari'ah, kemudian sin, mim, wau. Nah, alifnya berubah kepada wau. Inilah huruf illah. Ya, dikatakan huruf illah karena dia memang eh, huruf yang selalu berubah-ubah di antaranya ya. Jadi tidak tetap dibandingkan dengan huruf selain huruf illah. Jadi ketika suatu fiil ada salah satu huruf ilah, maka hurufnya itu misalkan huruf alif asalnya ya. Kayak di sini sama. Itu kita tidak bisa mengatakan ini murni alif ya, sama ya di sama itu tidak bisa dikatakan ini murni alif. Kenapa? Karena nanti di fiil mudhari dan selanjutnya itu baru akan kelihatan ya sebenarnya dia alif murni atau tidak. Nah, di sini bisa dilihat misalkan sama yasmu ternyata alifnya berubah ke wawu. Nah, untuk wazan kiasinya ya, untuk wazan kiasinya itu di bab 1 halaman 2 atas atau 4 bawah sama yasmu itu disetarakan dengan goza yagzu. Sudah ada yang ketemu? Ya, di bawah fa'ala yaf'ulu terus bawahnya ada kata goza yagzu. Sudah ketemu belum? Sudah ada yang ketemu? Jadi di bab 1 al-babul awal ya fa'ala yaf'ulu di bawahnya fa'ala yaf'ulu itu ada nasoro. Di bawahnya nasoro ada madda, di bawahnya madda ada sona. Nah, di bawahnya sona ada ghaza. Ya, ada ghaza. Oke. Oke, Pak Agus sudah ketemu ya. Goza. Kenapa goza? Perhatikan.
Huruf pertamanya ghin ya, ini bukan huruf ilah, sama seperti sin. Huruf keduanya zai, sama dengan mim, bukan huruf ilah. Huruf terakhirnya, huruf ketiganya alif. Ya, di sini kan sama, huruf ketiganya alif. Jadi di situ persamaannya. Jadi goza ya, sama itu sama dengan goza. Nah, untuk merubah atau mentasrif ya kata sama itu disetarakan atau dikiaskan dengan kata goza. Ya, di dalam sorob itu goza ya gezu gozwan ya, goza ya gezu gozwan. Wa magzan fahuwa ghazin wa dzaka magzuun ugzu la tagzu magzan magzan migzan. Nah, seperti itu. Nah, saya sudah buatkan untuk kita ini ya nih tasrifnya perubahannya ya. Jadi kata goza di tasrifnya goza ya gezu gozwan wa magzan gozin magzuun ugzu la tagzu magzan magzan migzan. Oke, seperti itu. Goza itu fi'il madhi. Yagzu itu fi'il mudhari. Ghazwan itu masdar. Masdar itu isim. Jadi kalimat isim dari fi'il. Jadi sebuah fi'il yang dirubah menjadi isim masdar. Sebutnya masdar. Magzan ini masdar mimi. Apa masdar mimi? Masdar yang diawali dengan huruf mim. Jadi masdar itu nanti ada berbagai macam ya. Kemudian setelah itu ghazin isim fa'il. Kemudian magzuun isim maf'ul, ugzu fi'il amr, la tagzu fi'il nahyi, magzan isim zaman dan makan. Nah, ini dorof ya. Migzan isim alat gitu. Maaf Ustadz, mau nanya. Kalau ini perbedaannya apa Masdar Mimi sama isim zaman dan makan kan karena kan ini tasrifnya sama Magzan dan Magzan juga. Perbedaannya di mana Ustadz? Perbedaannya di eh, huruf huruf kalimatnya ya. Jadi kalau masdar biasa itu tidak diawali dengan mim. Tapi kalau masdar mimi itu adalah diawali dengan huruf mim. Kalau persamaannya dua-duanya isim seperti itu. Tapi ini dua-duanya depannya mim semua Ustadz. Kita membedakannya gimana ya? Yang mana? Yang ini Masdar Mimi dan isim zaman dan makan ini Sama kan makan. Magzan Magzan juga sama gitu Oh, isim maksudnya. isim oke. Ya, isim zaman dan isim makan itu emang sama ya, sama dengan masdar mimi ya. Itu kesamaannya di situ ya. Kesamaannya eh jadi masdar mimi sama isim zaman dan isim makan itu sama ya. Untuk Afwan Ustaz. untuk membedakannya nanti ketika berada di sebuah kalimat sempurna, ya. Nanti ketika berada di sebuah kalimat sempurna. Gitu. Jadi yang sekarang kita pelajari adalah bentuk wazannya, ya. Jadi kalau wazannya itu maf'alan, ya. Jadi kalau fa'ala yaf'ulu itu fa'lan maf'alan. Jadi nanti semua masdar mimi yang bab pertama itu wazannya maf'alan. Kemudian eh, Afwan Ustaz. ya Aceng, tapi di buku ketika masdar dan masdar mimi wa magzan kalau di buku tasrif ini Ustaz.
Gozwan wa mauzan gitu. Ya, wa itu tambahan, itu atof wanya. Oh, Jadi waw itu atof ya. Jadi yang master miminya itu magzannya itu wawunya huruf atof gitu. Jadi kalau kalau di buku ya kalau di buku sorof itu kan fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan. Jadi wa-nya atof. Kenapa atof? Karena dua-duanya masdar. Jadi masdar itu fa'lan wa maf'alan. Fa'lan dan maf'alan gitu maksudnya. Jadi masdarnya ada dua, fa'lan dan maf'alan gitu. Ditambahkan istilahnya kalau fa'lan ini masdar secara umum, yang maf'alannya itu masdar yang mimi ya karena diawali dengan huruf mim maka disebutnya masdar mimi gitu. Kemudian fahuwa. Nah, ini fahuwa tambahan ya. Jadi yang aslinya wazan itu adalah yang fa'ala yaf'ulu fa'lan, maf'alan, fa'ilun, maf'ul. Kayak wadaka. Ini wadaka ini kalau di buku ini tambahan. Jadi tambahan aja ini untuk memudahkan dalam menghafal ya gitu. Karena kalau di pondok itu dihafal, nah, jadi dilagukan supaya mudah maka ditambahin gitu. Jadi yang aslinya wazan itu fa'ala yaf'ulu fa'lan maf'alan fa'ilun maf'ulun uf'ul lataf'ul maf'alun maf'alun mif'alun itu yang asli wazannya. Nah, untuk fahuwa sama wadaka sama wa itu adalah tambahan seperti itu. Bisa dipahami? Iya, Ustaz, insya Allah. Nah, eh, kita belum belajar membuat kalimat sempurna. Jadi kita belum bisa membedakan masdar mimi dengan isim zaman, isim makan belum bisa bedakan ya. Nanti insya Allah kalau sudah di bab-bab selanjutnya kita akan kalau sudah belajar membuat kalimat sempurna baru kita akan mengetahui bagaimana fungsi dari masdar mimi dan isim zaman dan isim makan gitu. Insya Allah nanti pelan-pelan ke sana ya. Nah, perhatikan di kata sama, ya, sama yasmu. Jadi kalau dikiaskannya goza yagzu sama yasmu, samwan, gozwan. Magzan masman, ya seperti itu kan. Gozin samin, gitu kan. Magzuun masmuun. Ugzu usmu. La tagzu la tasmu. Magzan masman. Migzan misman. Adapun makna ya nanti secara singkat begini. Kalau fi'il madi ya suatu perbuatan telah berlalu. Misalkan goza. Goza itu kan berperang. Goza artinya telah berperang. Yagzu sedang berperang karena fi'il mudhari sedang atau akan. Ghazwan peperangan gitu. Migzan juga sama peperangan. Ya magzan peperangan. Ghazin ini perang. Nah, perang ya. Jadi eh, kemudian magzuun eh, apa ya, yang diperangi ya seperti itu. Ugzu perangilah. La tagzu jangan diperangi ya. Kamu jangan memerangi. Magzan tempat atau waktu perang gitu. Migzan alat perang seperti itu. Nanti eh, tetapi yang perlu diketahui juga ini adalah wazan ya. Nantinya dalam prakteknya tidak semua fiil itu ada wazan ini seperti itu. Tergantung nanti apakah fiilnya lazim atau fiilnya muta'addi. Nah, ini kita belum belajar lagi ya. Nanti pelan-pelan insya Allah. Tetapi minimal kita mengetahui perubahan-perubahan wazannya dulu ya. Baik, ini adalah wazan kiasinya untuk sama. Yasmu, samwan. Baik, ada pertanyaan?
Silakan. Ya, Afwan Ustaz, Ya, dan izin bertanya. boleh silakan. Eh, Tadi itu wazan kiasi Ustaz ya? Ya, wazan kias itu maksudnya ini adalah kaidah ya. Ini kaidah atau rumus ya. Jadi goza yagzu ini rumus di mana Hmm. nanti fiil yang setara dengan goza itu boleh dianalogikan, disamakan atau dikiaskan. Ya misalkan kayak sama ya. Sama ini kan ada sama kesamaan ya. Huruf pertamanya sin, huruf keduanya mim. Ini kan bukan huruf ilah dengan goza. Goza ini kan ginnya bukan huruf ilah, ya huruf asli ya. Kemudian yang terakhirnya alif. Nah, ini alif. Maka sama itu dikiaskan dengan goza dalam merubah kalimat dari fi'il madi ke fi'il mudhari, ke masdar, ke isim fa'il itu dikiaskan namanya, dianalogikan, disetarakan gitu. Iya. Kalau Gimana yang ya? samanya mauzun ya Ustaz. Kenapa? Kalau yang sama yasmunya mauzunnya. Nah, gitu. Kalau dalam istilah sorobnya, goza ini wazannya, sama ini mauzunnya. Gitu. Oh, iya. Jadi, yang disetarakan. Gitu. Sebenarnya sih wazan aslinya pa'ala, gitu. Jadi, goza sendiri sebenarnya itu eh, mauzun dari pa'ala, gitu. Gitu. Tapi, Hmm. untuk di sini sama yang mauzun ke goza. Ya, baik, terima kasih Ustaz. Iya, jadi saya ulangi, di bab pertama itu kan fa'ala yaf'ulu. Nah, ini baris yang pertama itu wazannya, gitu ya. Baris pertama itu wazannya. Di bawahnya ada nasoro, ada madda, ada sona, ada goza, ada amala. Itu adalah mauzunnya, mauzun kepada fa'ala. Nah, nanti Nasoro yang tadinya yang awalnya mauzun kepala itu bisa menjadi wazan untuk fiil yang setara gitu. Mada nanti bisa jadi wazan untuk mauzun yang setara gitu. Goza menjadi wazan untuk sama gitu. Di mana sama menjadi mauzunnya goza. Bagaimana? Bisa diikuti? Bu Aminah, apa kabar? Tadi kok keluar? Alhamdulillah. Oh ya tadi Ustaz, anak ke rumah anak di mobil tadi di mobil. Baik, Bu. Ya. Baik. Bila tidak ada pertanyaan, kita akan lanjut ke kata yang kedua, yaitu fasawwahunna. Ya. Nah, ini fasawwahunna yang menjadi konsen kita pada malam ini di kata sawwa. Karena fa-nya huruf, hunnanya domir. Ya. Kata sawa itu berasal dari kata sawiya, ya, sawiya. Di kamus Al-Munawir atau kamus yang lain silahkan, tapi kalau di kamus Al-Munawir adanya di halaman 681, ya. Silahkan dibuka yang sudah punya kamus Al-Munawir ya atau kamus Mau Ustaz nggak bawa kamu? yang Sawiyah. Baru nyampe rumah anak. ya nggak apa-apa Bu. Ya. Ya, Sawiyah Siwan ya Ustaz. ya Sawiyah ada Bu, Bu Saibah ada 681. Ada. Ya, Sawiyah Siwan. Nah, artinya rata atau lurus atau sama ya. Lurus, iya. Ya, Lurus atau meratakan. iya meratakan. Stripnya fathah bukan Bu? Fathah ya Ustaz. Nah, berarti kalau stripnya fathah, berarti sawiyah ini kan huruf tengahnya wawunya kasroh. Berarti fa'ilah gitu ya. Oh, ngikutin wazan fa'ilah ya. Kan sawiyah ini kan huruf pertamanya sin fathah. Huruf keduanya waw kasroh. Huruf ketiganya iya fathah. Berarti fa'ilah gitu. Karena huruf pertamanya fathah. Huruf keduanya tengahnya kasroh i.
huruf ketiganya fathah lagi, la, berarti fa'ila. Nah, fa'ila berarti fi'il mudhari'nya yaf'alu, sawi. Fa'ila yaf'alu. Kenapa yaf'alu? Karena stripnya fathah. Gitu. Jadi strip fathah ini untuk huruf tengah, yaitu huruf wawu atau huruf ain, nantinya di fi'il mudhari gitu. Jadi sawia itu fa'ila. Fathahnya, stripnya fathah untuk huruf ain atau huruf tengah di fi'il mudhari. Ya. Huruf ainnya Iya. fa'ila, di fi'il mudhari'nya yaf'alu. Ya. Gitu. Berarti sawia yaswa. Gitu. Sawia yaswa. Ketemunya fa'ilah dari mana, Ustaz? Oke, bagus. Saya ulangi, fa'ila ini perhatikan hurufnya sawia ya. Ini katanya sawia. Huruf pertamanya sin berharokat fathah sa. Maka wazannya fa gitu kan. Hurufnya fa gitu. Jadi perhatikan semua fiil kalau kembali ke sorob itu kaidahnya itu huruf fa, ain sama lam ya. Jadi sorob itu eh, hurufnya huruf fa, ain sama lam. Jadi huruf pertamanya disamakan dengan huruf fa. Huruf keduanya disamakan dengan huruf ain. Huruf ketiganya disamakan dengan huruf lam gitu. Sawiya sa, huruf sinnya fathah berarti fa. Huruf keduanya wau wi, berarti huruf ainnya kasroh i. Huruf ketiganya ya fathah berarti la, berarti fa'ila. Sawiya itu fa'ila. Fa'ila yaf'alu. Fa'lan. Kenapa yaf'alu? Nah, oke. Sampai di sini Pak Syafudin bisa dipahami? Belum. Itu di buku sorofnya di mana itu? Di bab Iya. 4, halaman 4, bagian atas atau halaman 6, bagian bawah. Membawa. Ya. Halaman 4 bagian atas atau halaman 6 bagian Oh ya, bawah. ya, ya. Jadi fa'ila. Kemudian stripnya fathah. Karena stripnya fathah, ini untuk huruf tengahnya, yaitu huruf wawu atau huruf ain. Gitu. Kalau huruf ain di sorobnya. Kalau huruf wawu di fiilnya. Nah, untuk nanti fiil mudore ya. Jadi ainnya nanti di fiil mudore itu fathah. Makanya fa'ila yaf'a ya. Ini ainnya fathah yaf'a karena sedikitnya fathah yaf'alu. Kalau tadi kan domah yang sebelumnya ya, perhatikan yang domah yang sama yasmu ini kan domah ya kan? Makanya fa'ala karena sama fa'ala, yaf'ulu karena domah yaf'ulu gitu. Kalau di sini fa'ila yaf'alu karena sawiya. Ini kan sawiya, fa'ila, domah yaf'alu seperti itu. Ustadz, nah ini Sawiya Yaswa, jadinya kok nggak mengikuti Yaf'alu? Gimana? Oke. Ya, karena ini adalah huruf illah. Itulah kenapa kalau huruf illah Apa? itu tidak tetap. Ya. Saya ulangi, kalau ada fiil yang ada huruf ilahnya, maka huruf ilah itu bisa berubah-ubah. Enggak tetap. Di fiil madinya sawiya ya, sawiya ada huruf iya, tapi di fiil mudorenya yaswa gitu. Ya-nya nggak muncul. Sawiya yaswa. Siapa, Mbak? Nah, nanti kita akan lihat di ininya, di bukunya ya. Perhatikan. Di bab fa'ila, perhatikan di halaman 4 atau halaman 6 ya, dibuka silakan.
halaman 4, bagian atas halaman 6. Fa'ila yaf'alu, bab 4 ya, bagian bawah. Ya, Di bawahnya ada alima, ketemu? ya, Di bawahnya alima ada addo. ya. Nah, di bawahnya addo ada wajila. Di bawahnya wajila ada Nggak ya, bisa. ya bisa. Ya. Ya bisa ya. Ya Isa. Tidur dia. Kemudian di bawahnya ya Isa ada khofa. Ya. Kemudian buka di halaman setelahnya, di halaman berikutnya, di halaman 6 atas dan atau 8 bawah, itu ada haba. Ketemu? Iya, Ustaz. Nah, ini ikutin saya dulu ya. Nanti saya akan kasih tahu kena. Kemudian di bawahnya haba ada rodia. Rodia. Oke. Perhatikan. Rodia. Di bawahnya rodia ada khosia. Oh, iya. Nah, kemudian ada wajia, ada kowia, ada rawia, ada asima, ada Oke. yaisa, ada baria. Oke. Kita perhatikan. Dimulai dari haba ke bawah ya. Kira-kira yang sama ya, kira-kira yang hampir sama dengan sawia yang mana? Rodia, khosia, atau apa? Rodia sama Khosia hampir sama. Dia banyak ini. Ya. Jadi perhatikan, jadi sawia ini bisa sama dengan rodia, bisa dengan Bisa kecil. khosia ya, juga Dia. kowia ya, Wajah, rodia. kawia, rawia, Jadi ada berapa tuh? Rodia, khosia, baria. Ada 4 kemudian ya. rawia sama kowia. Rawia. Ada 4 ya. Mm-mm. Jadi ada 4. Kenapa sama? Perhatikan huruf pertamanya rodia misalkan ya. Ro sama do itu sama-sama kasroh ya. Eh, tetapi yang paling mirip dengan sawia yang mana coba? Rawia. Oh, iya. Iya. Kowia sama rawia ya. Rabia, Fasya. Jadi yang paling mirip sekali itu kowia sama rawia. Kenapa? Di kata sawia nih, kata sawia, perhatikan di buku ya, kata sawia, huruf pertamanya sin, ini bukan huruf ilah ya, ini bukan huruf ilah. Huruf keduanya waw, huruf ilah. Huruf ketiganya iya, huruf ilah. Nah, berarti harus sama. Jadi di sini yang sama adalah kowia karena huruf pertamanya kof bukan huruf ilah. Yang keduanya huruf wawu, huruf ilah. Yang ketiganya huruf iya, huruf ilah. Ya. Kemudian atau dengan yang bawahnya rawiyah ya. Ro-nya bukan huruf ilah, kemudian huruf keduanya wawu, huruf ilah, dan huruf ketiganya iya, huruf ilah. Gitu. Maka untuk mentasrif kata sawiyah itu dianalogikan atau dikiaskan dengan kowiyah atau rawiyah gitu. Sampai di sini bisa dipahami? Boleh. Rabia atau Romia. Oh, iya, Iya. Romia. Jadi sawiyah kalau mau ditasrif, mau dirubah ke tasrif itu dikiaskan dengan kowiyah sama rawiyah. Misalkan kita mulai dengan kowiyah. Nah, ini akan menjawab pertanyaannya Bu Suaibah. Kenapa yaswa ya, bukan iya. Perhatikan di kowiyah itu kan fi'il madi. Fi'il mudhari'nya yakwa. Ya, wah, Nah kan? Ada iyanya enggak? ada depan. Depannya kan, tapi yang terakhirnya bukan iya kan? Iya. Mau. Ya, Nah, yakwa, perhatikan. Harokatnya yakwa, bukan yakwaya kan? Itu. Maka sawiya juga sama, yaswa gitu. Qawiya yakwa, rawiya yarwa gitu.
Sawiya yaswa. Sampai di sini nyambung. Ya Ustaz. Insya Allah. Ayo, yang belum paham silakan bertanya. Biar enggak saya lanjutkan dulu. Ini karena sorob ini harus pelan-pelan. Yang sudah paham mohon bersabar. Ayo, yang belum paham silakan tanya. Mumpung saya kasih waktu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan berarti saya anggap paham ya. Jadi kata sawiya itu sama dengan kowiya atau rowiya untuk analoginya atau kiasnya. Ya sawiya yaswa. Gitu. Sawiya sama kawiya. Jadi kalau mau ditasib tinggal diikuti aja kawiya yakwa kuwatan. Sawiya yaswa berarti suwatan gitu ya. Dan seterusnya tinggal diikuti. Nah, kemudian ini kan baru fiil dasar ya. Sementara kan dalam Al-Qur'annya kan sawa ya kan, di mana wawunya bertasdid kan? Gitu. Jadi kata sawa berasal dari kata sawiya. Lalu bagaimana untuk muncul kata sawa? Nah, kata sawa nanti adanya di wazan fa'ala. Kenapa fa'ala? Oke, kenapa fa'ala coba? Karena huruf tengahnya, huruf keduanya bertasdid kan? Huruf tengahnya yaitu huruf wawu, huruf keduanya kan wawu, sawa, bertasdid kan? Nah, huruf bertasdid ini adalah disebutnya dengan mudhoaf kalau dalam istilah jenis jenis fiil ya, disebutnya mudhoaf seperti itu, bertasdid. Maka wazannya itu fa'ala. Kenapa fa'ala? Karena huruf tengahnya bertasdid, itu huruf keduanya huruf wawu. Fa'ala ya. Fa'ala. Nah, yang fa'ala Fa'ala ini, yufa'ilu. yang fa'ala adanya di halaman 12 atas, silakan dibuka ya. Jadi ini adalah Di bawah. wazan kelanjutannya ya, wazan kelanjutan dari, jadi asalnya fa'ala ya, fa'ila yaf'alu ke bab 4, kemudian dia naik lagi karena bertasdid adanya di halaman 12 ya. Fa'ala yufa'ilu. Nah, di halaman 12 itu al-babul awal ya, yang tengah-tengah. Bawahnya itu Ya, ada fa'ala yufa'ilu. Ketemu? taf'ilan. Nah, gitu ya. Fa'ala yuf'ilu taf'ilan, taf'ilatan, taf'alan, Taf'alan, tif'alan, tif'alan, mufa'lan. mufa'alan. Nah, ini lebih rumit lagi nih, lebih rumit lagi. Bahwa mufa'ilun, Halaman 12 bawah, Ustaz. mufa'adun, Halaman 12 fa'ila. atas, 14 bawah. Ya, Nah, di situ ada fa'ala. Ini perhatikan, baru induknya nih, baru wazannya, gitu ya. Untuk sawa, perhatikan sawa yusawi, huruf pertamanya sin, huruf kedua dan ketiganya huruf ilah ya, waw sama iya. Maka kita lihat fa'ala, ke bawah lagi ada farroha, kemudian ada karoro, ada wakala, ada yassaro. Ini belum ada yang sama ya, karena hurufnya belum ada yang sama. Ada kowa Ustadz ini yang Nah, sama ya. maka dibuka di halaman setelahnya, halaman 14 atas atau 16 bawah, ada nawaro, ketemu? Ya, Ya. bayana Nah, kemudian zakka. bawahnya bayana, bayana, zakka, kemudian zakka, kemudian laqo, lako, kemudian Qawwa. wada, baru qawwa. Nah, kenapa qawwa? Karena huruf pertamanya Yusawi. qaf, bukan huruf ilah, sama dengan sin. Huruf keduanya wawu sama iya ya. Ini sama dengan sawa. Maka kata sawa itu dikiaskan dengan qawwa. Qawwa yuqawwi, berarti sawa yusawi. Oh, iya. Tuh. Dan silakan lanjutkan ke sebelahnya.
Qawwa yuqawwi taqwiyan taqwiyatan taqwaan tiqwaan muqawwan Kawan, muqawwan. Nah, fahuwa muqawwin wa dzaka kawan, muqawwan qawwi la kawin, tuqawwi kawin, muqawwan kawan, muqawwan. kawan. Nah, gitu. Nih, saya kasih tuh sorotnya di layar. Ini materinya belum saya share. Kalau mau di Ini rumet juga ya Ustadz Sorof. Susah. Aduh. Ya Wallahualam. sebenarnya sih kalau kita baru memang rumet Bu. Tapi kalau kalau kita terus baca malam-lama ngerti sendiri Bu. Ini yang bikin juga orang Indonesia Bu. Ustadz Maksum ini orang Indonesia ini. Saya Muhammad Maksum ini orang Indonesia. Itu orang Indonesia pintar-pintar. Ini baru sorok dasar ya. Nanti kalau kita sudah hafal lancar sorok dasar ini, kita akan belajar kitab sorok yang lebih jelimet lagi banyak. Nah, perhatikan di layar itu qawwa yuqawwi takwiyan takwiyatan. Nah, ini ada sedikit perubahan ya karena ini lanjutan. Kalau fa'ila yang sulasi masdar cuma satu. Tapi kalau yang qawwa ini masdarnya ada tiga, ada empat ya. Jadi pertama ada lima malah. Jadi takwiyan masdar, takwiyatan masdar lagi, takwaan, tikwaan gitu, muqawwan. Nah, inilah yang pernah saya katakan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, masdar itu bentuknya banyak gitu ya. Masdar itu bentuknya banyak. Satu kata itu bisa sampai 10 wazan ya. Jadi bisa sampai 10 wazan. Oleh karena itu, ya mohon banyak-banyak bersabar kalau belajar bahasa Arab ini. Nggak bisa nggak bisa buru-buru ya, nggak bisa buru-buru. Kecuali kalau anak-anak yang cerdas-cerdas, yang masih kecil-kecil itu, kalau anaknya cerdas, itu bisa cepat ya, bisa cepat belajarnya. Kalau kita sudah sepuh-sepuh gini ya kita sabar-sabar aja ya, nggak usah ditarget terlalu cepat. Yang penting bisa dipahami ya Bapak Ibu. Paham ya Ustadz. Iya, Betul. makanya kita istiqomah aja setiap Selasa sampai kapan insya Allah. Ustaz. Tapi TKW itu 3 bulan sudah bisa bahasa Arab, Ustaz. Kenapa? TKW itu 3 bulan bisa bahasa Arab. Karena itu bahasa Arabnya Itu bahasa Arab, bukan bahasa Arab bahasa yang Arab Qur'ani ya. nasional, Bu, Pak. Jadinya Jadi kayak kalau ngomong kayaknya bahasa Jawa kali ya kalau bahasa ininya gini, kali ya Ustadz. jadi bahasa Arab itu sama dengan bahasa lainnya. Jadi ada bahasa nasionalnya, ada bahasa kampungnya gitu. Iya, dia Kayak nggak pakai bahasa tata Indonesia. bahasa ya, Ustadz ya. Jadi kayak bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang resmi yang biasa dipakai di sekolah untuk ujian, untuk belajar. Nah, kalau bahasa sehari-harinya ya bahasa Indonesia harian. Bahasa Betawi ya Nah, Ustadz. yang tidak berkaidah gitu, kayak bahasa Iya. Betawi, bahasa Jawa gitu. Nah, kalau yang kita ini yang resminya nih gitu, yang ada ujiannya, kaidahnya. Kayak orang Indonesia tiap hari ngomong bahasa Indonesia, tapi kalau ujian bahasa Indonesia nilainya kecil-kecil. Padahal tiap hari ngomong bahasa Indonesia ya, kayak begitu. Nah, TKW ya kalau ngobrol sama kita, saya sendiri belum tentu paham 100%, tapi dan sebaliknya kalau saya ngomong juga ini gitu. Sama kalau orang-orang Arab sendiri sama. Kalau orang Arab yang terpelajar eh, bahasanya akan bahasa nasionalnya. Tapi kalau orang Arab yang tidak terpelajar, yang misalkan orang kampung apa ya bahasa bahasa lisan aja, bukan bahasa berkaidah resmi seperti kita. Itu. Dulu saya sering kalau ada keluarga dosen datang yang memang eh, bukan dosen, ketika saya berbicara pakai bahasa Arab yang resmi ini, mereka kagum gitu. Kok bisa kamu pakai bahasa bagus begitu?
Gitu. Ya, karena kita belajar. Seperti itu. Baik, ada Baik. pertanyaan? Ada, Ustaz. Jawab ya. Yang terakhir kata alim. Nah, ini penting nih kata Alim, ya kata Allah. alim ya. Dikit lagi waktunya. Kata alim itu Alim, berasal dari kata alima ya, kata alima. alima, Alima di kamus Al-Munawwir ada di halaman 965 ya. Kemudian stripnya fathah. Sudah ketemu belum? Ketika stripnya fathah berarti fa'ila yaf'alu. alim, Alima ya kan? Alima fa'ila gitu. Fathah fa'ila yaf'alu fa'lan. yaf'alu. Iya. Nah, alima ini ada di bab 4 yaitu halaman 4 atas atau halaman 6 bawah. Silakan dilihat halaman 4 Alima atas. ya'lamu ilman. Nah, jadi kebetulan kata alima ini ada di wazan asli ya, wazan asli. Fa'ila yaf'alu itu bawahnya alima langsung. Jadi ini tinggal diikutin aja. Alima ya'lamu ilman wa Halaman ma'laman 4, fahuwa alimun wa alimun, dzaka zakama, ma'lumun. Oh, gitu kan? I'lam la ta'lam ma'lamun. Ma'lamun gitu. Itu cara mentasrifnya. Udah ketemu? ya. Baik. Ya, itu insya Allah materi kita untuk beberapa kosakata yang kita terapkan ke sorob. Jadi ini baru permulaan ya. Nanti insya Allah seiringnya waktu kalau kita sering, yang penting buku sorob ini jangan sampai hilang ya, karena tipis bukunya mungkin keselip atau apa. Jadi mohon disiapkan terus karena nanti di bab selanjutnya ya. Ini pekan depan mungkin insya Allah kita akan i'rab ya. Setelah i'rab ya bulan November kita masuk bab yang baru bab 6 ya. Seperti itu. Nanti di bab 6 kita akan banyak mempraktekkan lagi eh, buku sorob dan kamus ya. Jadi kamus ini mohon senantiasa berada di samping Bapak Ibu sekalian agar semakin lancar ya. Seperti itu. Baik, insya Allah itu pertemuan kita pada malam hari ini. Ada pertanyaan atau mau disampaikan sebelum kita tutup? Oke, Pak Bu Domina. Ustadz mau ini, maaf tadi terlambat karena diajak Zoom dari rumah sakit Pak Ustadz. Saya masih kurang paham kalau menentukan isim, eh, gitu-gitu lah Ustadz. Saya itu yang masih belum paham sekali Ustadz. Gimana supaya cepat paham Ustadz? Oh, supaya cepat paham. Eh, bagaimana ya? Mesti sering-sering diulang-ulang lagi ya Ustadz ya. Buka-buka lagi dari Eh, belakang ya Ustadz ya. Karena saya kan udah ikutnya kan udah pertengahan sih ya. Jadi udah setengah berapa kali pertemuan baru ngikut waktu itu. ya, Ibu bisa mengulang-ulang lagi rekaman saya atau juga sebenarnya sih materi pada dasarnya setiap pertemuan tuh banyak yang diulang sebenarnya ya. Jadi Hmm, misalkan kayak isim tandanya apa itu kan sering saya ulang. ya, Fiil tandanya apa itu sering diulang. Yang kedua mungkin kalau Ibu masih bisa mencatat, dicatat Bu ya, ya. Terus gitu. Jadi ini bagian jadi masih dicatat. Kan eh, kadang-kadang ya catatannya kadang-kadang dibukanya karena apa besok mau belajar baru dibuka. Nah, ya terkadang di situ. Sebenarnya segini, kalau kalau yang saya pahami ya, apa yang kita dengar sebenarnya masuk ke otak kita. Cuman ya kadang untuk mengembalikan yang ada di otak kita itu kadang masing-masing kita beda-beda kemampuannya, Bu. Iya, yang tadi jadi kalau saya ikut ya mesti bersabar ya Ustadz. Ya, intinya semuanya bersabar aja, Bu.
Insya Allah Bu Armiati insya Allah. Ya, tadi dari awal udah buka Zoom, diajak itu lagi ada Zoom dari itu. Rumah sakit. Iya, Jadi dari Messi. ya ingat aja Bu kisahnya itu Ibnu Hajar ya kan. Itu. Jadi Ya, Ustaz. setetes-tetes batu lama-lama yang keras bisa bisa berlubang juga kan tetesan air. Iya. Kita Ini juga kalau Julaiha nggak masuk Julaiha. iya. Intinya sih setiap Selasa ini kalau saya nggak berhalangan silakan terus ikuti. Kalau belum Insya paham Allah. juga diulang-ulang aja rekamannya. Makanya sengaja saya rekam karena saya sendiri kadang suka mendengarkan kembali khawatir ada yang salah gitu. Jadi Ya, saya Ustaz. saya juga Ya, cuma suka saya mohon maaf Ustaz kalau memang saya juga agak lemot gitu Ustaz. ya nggak apa-apa Bu. Makanya Sama-sama, sama belajar lah. Jadi makanya Iya. kalau 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 Selasa ini saya santai aja gitu. Materinya nggak saya buru-buru gitu. Makanya Ya, saya iya suka Ustaz. suka saya kasih kesempatan yang mau bertanya silahkan gitu kan. Karena ya pengalaman saya ngajar kalau sama anak-anak, sama yang remaja, mahasiswa, ya emang cara ngajarnya beda-beda Bu dengan Bapak Ibu gitu. Ya insya Allah nanti ya kita sama-sama mendoakan lah. Insya Allah, Iya insya Pak Allah. Ustaz. Ya. Insya Ya, Allah. saya minta doa juga ke ada saudara kita yang sekarang lagi umroh, Pak Faisal. Oh ya. Wah, besok bro. Ya, Pak Faisal lagi umroh, lagi di Madinah. Tadi saya WA. Saya bilang doain teman-teman biar pada lancar, bisa belajar, bisa memahami bahasa Arab ini dengan baik. Ya, saling mendoakan insya Allah. Ya Ustaz. Baik, Terima Mbak kasih Mina, Ustaz. terakhir mungkin mau pantun, silakan. Insya Allah Ustaz. Apa ya? Olahraga di pagi Ahad. Masya Allah. Eh, Duduk istirahat, baca koran. Masya Ke, Allah. Kalau kita mau pikiran sehat, rajin-rajinlah baca Al-Quran. Amin, insya Allah. Ustaz. Ya, Amin. itu Allah. Amin. untuk akliyahnya ya, ruqyahnya. Tapi jangan lupa jasadiahnya ya. Jadi selain akal dengan ilmu dengan Al-Quran, tapi fisik kita juga jangan lupa dijaga dengan olahraga. Saya lagi merutinkan nih jalan kaki. Kalau nggak pagi, sore gitu. Setiap sore saya jalan kaki minimal setengah jam gitu. Muter lapangan kayak atau apa. Sudah mulai saya rutinkan. Itu untuk menjaga fisik kita gitu ya. Iya. Baik, insya Allah itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga bisa dipahami. Yang sudah paham silahkan dipertahankan dan diamalkan. Yang belum paham, semoga Allah berikan kemudahan untuk memahaminya. Mari kita tutup untuk kajian kita pada malam ini dengan hamdalah, istighfar, dan kafatul majlis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Pak Ustaz.